Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kuasa Yesus. Pertama, kuasa Yesus adalah kuasa yang mengalahkan kejahatan. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang berperang terhadap kuasa kejahatan yang berlangsung terus-menerus selama kita masih ada dalam peziarahan dunia ini. Maka Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26 yang berbicara tuduhan orang-orang Farisi bahwa Yesus mengusir setan atas kuasa Beelzebul tidak berhenti pada sebuah pembelaan Yesus yang mengatakan bagaimana setan dapat melawan setan, bagaimana iblis dapat melawan iblis, maka kerajaan mereka akan terpecah-pecah. Maka Yesus kemudian menghendaki agar orang Farisi itu mengadili pernyataan mereka sendiri dengan kenyataan yang diutarakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus berhasil mengalahkan setan, mengalahkan iblis, itu berarti Yesus menunjukkan dirinya bahwa dialah sang kuasa ilahi itu, kuasa kerajaan Allah yang mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa. Maka Yesus mengajak kita untuk melihat tuduhan itu secara lebih luas lagi, yaitu melihat bagaimana realitas peperangan melawan iblis, melawan dosa, melawan kejahatan. Maka Yesus menggambarkan ada seorang yang memiliki rumah, tetapi kemudian rumah itu digambarkan kotor, melambangkan kejahatan, melambangkan dosa. Maka ada orang kuat yang kemudian membersihkan tempat itu, dan tempat itu menjadi bersih. Tetapi Yesus mengingatkan, orang itu memang telah kuat membersihkan rumahnya, tetapi Yesus mengingatkan, kuasa jahat itu akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Maka apabila orang ini tidak memiliki orang yang lebih kuat, yang lebih kuat lagi, maka rumahnya pasti akan direbut oleh kuasa kejahatan yang kuat itu. Maka Injil hari ini juga mau mengingatkan kita, siapakah orang yang lebih kuat itu? Yang lebih kuat itu dan lebih kuat itu tidak lain adalah diri Tuhan sendiri. Dia yang telah mengalahkan Beelzebul, penghulu setan. Maka mari kita melihat bagaimana nasihat Yesus secara tersembunyi mau mengatakan, apabila kita tidak memiliki kuasa yang lebih besar, maka kejahatan akan melanda kita. Maka mari kita mengisi rumah kita dengan kuasa Allah. Kekosongan rohani pada zaman ini adalah bahaya besar. Kekosongan rohani di zaman ini adalah sebuah malapetaka yang akan datang pada waktunya tanpa kita sadari. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, tanpa mengisi hidup kita dengan doa, tanpa mengisi hidup kita dengan sakramen, tanpa mengisi hidup kita dengan pengalaman persekutuan dengan komunitas gereja ini, akan menjadi suatu proses kekosongan rohani yang akan mendatangkan kekuatan yang lebih besar ke dalam kejahatan kita. Saudara-saudari, kita membutuhkan orang yang lebih kuat dalam peperangan rohani kita di zaman ini, dan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.